Mohon dijelaskan rincian orang yang mendatangi dukun dan dosa yang dia terima. Karena Anda mendengarkan rekaman dan membaca artikel berbeda-beda jumlahnya. Tidak ada masalah berbeda-beda jumlahnya, tapi maknanya sama. Ya. Kalau berbeda-beda jumlahnya dan ini pendapatnya macam-macam, ya itu mungkin yang bikin bingung. Maka dikatakan dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikafiri di sini? Al-Quran saja ataukah termasuk hadis? Ya, pertama mendatangi dukun itu ada dua hadis dari Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak hadis ya, tapi saya sebutkan dua hadis menjelaskan sisi hukum. Yang pertama hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' la tuqbal lahu shalah 40 lailah." Siapa yang bertanya, siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian dia tanya tentang sesuatu, tidak akan diterima salatnya 40 malam. Ini dia datang sekedar bertanya. Dia tidak benarkan. Ya. Dia tidak mempercayai. Cuma apa dia lakukan? Dia bertanya. Tidak diterima salatnya 40 malam. Ya, kalau dia bertanya lalu dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun, maka dikatakan dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, jelas ya. Kekafiran di sini tentang masalah orang yang mendatangi dukun. Ya, kalau dia membenarkan apa yang dipercaya oleh dukun sebagai berita gaib dari dukun tersebut, dia percayai, dia yang kafir, keluar dari Islam. Sebab dia menganggap ada yang mengetahui gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembatal keislaman. Ya, salah satu pembatal keislaman kalau ada yang meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain daripada apa? Selain daripada Allah. Itu pembatal keislaman. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib itu dari seluruh yang berada di langit dan di bumi kecuali Allah. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskannya. Jadi siapa yang mengatakan ada yang tahu perkara gaib selain Allah, itu artinya dia telah mengingkari ayat-ayat tersebut. Dan itu membatalkan keislamannya. Membatalkan keislamannya. Jelas ya? Dan ini dari masalah di belakangan ini. Ya, di masyarakat kita berkembang tradisi-tradisi yang perlu diperbaiki. Nah, dan tradisi-tradisi tersebut sangat banyak sekali. Cuma saya harapkan kepada seluruh jamaah untuk memahami bahwa asal kesalahan tradisi-tradisi tersebut karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah. Ya, jadi kalau ingin memberi nasihat kepada mereka, arahkan nasihat yang menyebabkan hatinya itu hanya bergantung kepada Allah. Dengan bentuk apa saja nasihatnya? Supaya hatinya hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah, dan menganggap selain dari Allah itu bukan tempat bergantung dan tidak ada manfaatnya. Iya. Jelas ya? Nah, ya kalau kita lihat kenyataan ya, misalnya beberapa saat lalu ada beberapa dukun cilik muncul. Aneh memang, aneh bin ajaib. Ya. Antriannya panjangnya luar biasa, subhanallah. Ya. Nah, lebih dahsyat daripada antrian di rumah sakit. Ya. Jelas ya? Sampai masuk ke dalam pembahasan dibahas nasional. Ya. Di sebagian departemen pemerintahan masalah diizinkan atau tidak. Ya, praktek tersebut. Ya. Ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan jeleknya pemahaman agama di tengah sejumlah kaum muslimin. Dan ini harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Ya, akhlak orang-orang yang seperti ini, yang bergantung kepada selain Allah, ya, percaya kepada benda-benda, ya, kepada batu-batu, ya, dan selainnya. Ini adalah hal yang merusak, ya, dan menghilangkan
ketenangan, keberkahan hidup, dan menyebabkan datangnya berbagai musibah dan malapetaka. Ya. Jelas ya? Maka ini arah yang sangat penting sekali. Ya, mungkin orang yang pikirannya hanya di sisi keduniaan, dia hanya berpikir bahwa masyarakat kita ini penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan supaya bisa berkembang dan lebih sejahtera. Ya. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada sebab yang lebih utama yang menyebabkan mereka mendapatkan kesejahteraan, yaitu apabila mereka menjadi orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, orang yang bertauhid, menjaga dirinya di atas ketakwaan, di atas keimanan, dan menghindari segala bentuk kesyirikan. Karena itulah yang saya nasihatkan, bagaimana kita semua punya andil, punya usaha untuk menyebarkan tauhid di tengah manusia. Kita tanamkan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan diputus segala kepercayaan di dalam hati itu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat Maghrib. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.